Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa saya batin, ketemu lagi dengan saya Cak Monyong di pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, masih di dalam pemahaman tentang aksara Jawa, di mana hari ini pada hari Jumat malam saya ingin menceritakan tentang proses perjalanan yang terjadi, diskusi kami dengan saudara-saudara di dalam pengajian Kamis malam Jumat, mana kita tahu bahwa rutin kita ingin menceritakan tentang satu sudut pandang bahwa pembelajaran aksara Jawa menjadi wajib bagi kita untuk memahami sebuah filsafat luhur dari ajaran leluhur. Kita akan membahas aksara Kha, di mana di situ mengenalkan kita tentang hono urip wening suci. Jadi ada kehidupan dalam sebuah kesucian. Kesucian itu adalah bagian dari sebuah bagaimana kita memahami dan lahir dari sebuah nilai-nilai kehidupan yang tentunya itu menjadi dasar kita untuk menyatakan tentang kehidupan dalam sebuah kesempurnaan. Wong Jawa ojo nganti lali Jawane. Beberapa hari ini masih terdengar sebuah peristiwa yang membuat kita tertarik untuk sedikit banyak membahas tentang sebuah peristiwa di dalam memahami toleransi berbangsa dan bernegara. Nah, sebagai sebuah pembelajaran buat kita bahwa kita pada saat hari-hari terakhir ada sebuah kegelisahan di mana antar suku bangsa sekarang ini terprovokasi dengan sebuah pernyataan-pernyataan seorang pakar, saya katakan sebagai pakar, tokoh yang seharusnya memberikan teladan bagi anak cucu kita terhadap apa yang disampaikannya. Nah, hubungannya dengan hono urip wening suci itu adalah bagaimana kita melihat bangsa kita ini adalah sebuah ciptaan dari Sang Maha Kuasa atau Sang Maha Pencipta. Alam semesta ini juga adalah sebuah hasil dari sebuah ciptaan dari Sang Maha Pencipta. Nah, bagaimana ketika seorang teladan, seorang pemimpin atau anak bangsa melihat bangsanya yang lain itu menjadi tidak relevan, tidak semakin bijaksana di dalam memandang sebuah kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah atau kepala negara. Memang di dalam hal ini kami tidak dalam menyampaikan isu-isu politik, tapi sebenarnya ingin menyampaikan tentang masalah memaknai toleransi di dalam melakukan aktivitas berkeyakinan. Karena lepas dari apapun, saudara kita dari Aceh sampai Papua, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil sampai ke Papua, ini adalah bangsa Nusantara. Nah, di dalam pemahaman tentang memahami Nusantara secara luas sebagai sebuah komitmen di dalam membangun ikatan kehidupan berbangsa bernegara, maka kita harus melihat tentang nilai-nilai
yang sangat dalam di dalam memahami khono urip wening suci. Kho itu sendiri bisa berarti adalah seorang pemimpin atau khalifah atau pemimpin yang memimpin umat di dalam dirinya sendiri. Maka ketika dia mau memperhatikan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang harus memimpin bangsa secara hakikat adalah badannya, maka dia harus waspada dan hati-hati. Kudu ngerti eling marang Gusti, marang rogo, marang sukmo, marang roh. Nanti bisa jadi penjelasan yang cukup panjang. Nah, disitulah kita memahami toleransi, bahwa semua makhluk yang diciptakan oleh Gusti Kang Akarya Jagat, di dalam dirinya ada kekuasaan dari Sang Pencipta. Ada sesuatu yang diciptakan oleh Sang Pencipta di dalam dirinya. Maka sudah barang tentu kita sebagai bangsa, mari kita saling menghormati tentang memaknai sebuah nilai-nilai kehidupan ono urip wening suci. Jadi kehidupan ini adalah pemberian dari Sang Maha Pencipta, Gusti Kang Maha Welas Asih, yang diberikan kepada kita untuk selalu menyampaikan nilai-nilai kehidupan yang selaras dengan alam semesta, yang mau untuk menancapkan sebuah prinsip-prinsip toleransi. Dan esok kita bagaimana ketika nanti kita akhirnya tidak menjadi contoh teladan yang baik, bahkan lebih banyak sekarang ini menunjukkan sifat-sifat yang kurang semestinya menjadi seorang pemimpin, ketika banyak melakukan sebuah tindakan-tindakan yang seakan-akan bahwa anak cucu kita tidak punya hak terhadap kemuliaan akan datang. Maka mari kita bersama-sama mengerti betul tentang aksara hono urip wening suci, bahwa kehidupan dan berkelangsungan itu harusnya kita menunjukkan kesucian seperti Allah Gusti Kang Maha Welas Asih menunjukkan kemurnian yang diciptakan, sehingga sudah jelas bahwa kita di dalam aksara Jawa memahami tidak pada kulit luar. Yang suci kita yang di dalam, sebutannya bisa hati, bisa nur, bisa atine yang paling dalam, atau manungso, ono manunggaling rasa, atau apapun. Di dalam sastra berbagai macam tanda penyebutan, tapi sebenarnya itu yang adalah menunjukkan kita yang di dalam. Nah, mari kita bersama-sama berhikmat. Sudah menjadi sebuah tanggung jawab bagi kita untuk menunjukkan di tahun-tahun ini dan tahun ke depan, orang-orang tua harus memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik berdasarkan nilai falsafah dan filsafat luhur yang diajarkan leluhur, dan mengikuti hal tersebut, maka kita tidak akan bertengkar sebagai saudara, sebagai bangsa, sebagai anak cucu para leluhur yang akan kembali menunjukkan kemuliaannya. Malu jika kita melihat kehadiran leluhur dalam diri kita ini masih menunjukkan kepongahan, kecongkaan, kesombongan, dan bahkan menuduh orang lain itu sebenarnya dengan tidak mengerti tentang sebenar-benarnya peristiwa. Berarti kita sudah tidak pernah melihat nilai-nilai kebaikan yang disampaikan oleh Gusti Allah, Gusti Kang Akarya Jagat, Welas Asih lan Wicaksana. Semoga pembelajaran aksara Jawa hono urip wening suci mengajarkan toleransi secara hakiki. Kita harus mampu menjadi teladan bagi diri kita dan menjadi pemimpin dan penyampai nilai-nilai kebaikan yang disampaikan Gusti Allah, Gusti Kang Maha Welas Asih, Gusti Kang Maha Kuwasa, yang memberikan rizki dalam kehidupan saya. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu saking tumati. Om Santi, Santi, Santi Om Ulun, Basuki Langgeng. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.